Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu lagi dengan channel Madu Maribaya. Dalam kesempatan pagi hari ini, kita sedikit memberikan mungkin bocoran, bukan bermaksud menggurui, tetapi ya barangkali apa yang akan kita sampaikan bermanfaat dan mungkin akan bisa diterapkan dimanapun para saudara berada, terutama bagi peternak lebah pemula. Jadi ada yang mempertanyakan apabila kita menemukan lebah liar yang minggat dan hinggapnya di pohon, kemudian diambil lalu dimasukkan ke kotak budidaya. Untuk menghindari lebah itu kabur, apakah boleh memakai penjara ratu atau sekat ratu, atau dengan cara yang lain dipotong sayapnya dan sebagainya. Pada dasarnya perlakuan kepada ratu lebah ini ada yang dipotong sayapnya, ada yang diikat, ada yang dipenjara. Sebenarnya itu sah-sah saja, tetapi walaupun demikian ada cara atau teknik yang lebih efektif, karena pada dasarnya metode yang tadi itu bisa mengakibatkan lebah itu mati. Dari sekian yang kita coba cara seperti itu biasanya banyak kegagalan yang akan terjadi. Lalu bagaimana supaya hal tadi terhindar? Jadi sebenarnya teori pertama, ketika kita menemukan lebah liar yang hinggap di pohon lalu dimasukkan ke kotak budidaya, itu sebenarnya tidak mesti memakai sekat ratu. Itu menurut saya, tetapi itu harus oleh peternak lebah yang benar-benar beternak lebah, karena pada dasarnya lebah yang dimasukkan ke kotak itu bisa dikenali betah atau enggaknya di kotak itu, kerasan atau tidaknya di kotak itu hanya bisa dikenali oleh peternak lebah itu sendiri dengan cara kita memperhatikan secara langsung aktivitas lebah yang kita masukkan ke kotak. Itu aktivitas itu bisa kita pantau dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang. Karena masa-masa lebah yang akan minggat itu di rentan waktu itu dari antara jam 9 pagi sampai jam 12. Jadi jam 7 pagi itu udah bisa dikenali aktivitasnya. Dan satu hal yang bisa dijadikan ukuran lebah itu apakah betah atau enggak. Jadi ketika aktivitas keluar masuk kotak, lebah itu terlihat apakah ada yang membawa bipolen di kaki lebah itu atau enggak. Jadi selama lebah itu belum membawa bipolen, berarti lebah itu tidak diyakinkan bakal betah, walaupun baru 1 hari, 2 hari, 3 hari, sampai sebulan, mungkin sebulan. Kalau seandainya tidak membawa bipolen, itu tidak betah, bisa dikatakan tidak betah, karena indikator lebah itu betah di kotak atau di kotak budidaya yang kita siapkan itu yaitu membawa bipolen, di mana bipolen itu merupakan makanan utama koloni dan ratu, terutama supaya ratu itu bertelur dan bisa berkembang, dan indikatornya bipolen. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila lebah itu mau kabur atau mau minggat, maka aktivitas lebah itu tidak akan banyak yang keluar masuk. Adapun yang keluar masuk nanti di jam-jam tertentu yang tadi saya sampaikan, antara jam 9 atau sampai jam 12 itu terbang keluar, putar-putar lalu pergi. Yang pulang dari luar enggak langsung masuk ke kotak, tetapi mengitari kotak hingga langsung masuk. Yang pada pulang seperti itu. Kalau cirinya seperti itu, yakinkan lebah itu bakal minggat. Itu sebenarnya terjadi baik di lebah yang pemula dimasukkan ke kotak ataupun lebah yang sudah lama ketika mau mecah koloni atau mau kabur, itu aktivitas itu yang akan terjadi. Jadi setelah dia pulang dari luar,
bukan langsung masuk ke kotak, tetapi hanya mengitari kotak, mengitari itu bergerumun mengitari kotak, langsung kadang-kadang hinggap di kotak itu baru masuk. Nah itu karena keluarnya itu dia mencari tempat untuk bersarang, dan pulangnya itu memberitahukan ke koloni bahkan sudah ditemukan. Maka kadang koloni yang di dalam kotak juga memberikan sinyal atau tanda, ngitari dulu kotak baru pergi. Itu akan melihat